Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 694 di luar. Kulit Lin Yu berubah ketika dia melihat itu. Dia menendang kakinya dan buru-buru mengejar Li Qianzuo. Tepat ketika Li Qianzuo hendak bergegas ke Yanlun, Lin Yu kebetulan bergegas ke sisi Li Qianzu dan meraihnya. Lengan Li Qianzuan terangkat, dan dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, apakah kamu lupa apa kesempatannya? Apakah kamu ingin diusir?" Jika Li Qianzue berani melakukan sesuatu dengan Yanlun pada kesempatan ini, dia pasti akan diusir. Li Qianzue menggertakkan giginya dengan keras saat mendengar ini, dan kemudian perlahan mengendurkan tinjunya. Yanlun juga memperhatikan Li Qianhui yang sedang bergegas saat ini, mengabaikan ekspresi hampir kanibal di wajah Li Qianhui, tersenyum cerah pada Li Qianhui, dan berkata, "Kakak, apa yang kau sebut omong kosong, siapa kakak laki-lakimu?" Wajah Li Qianhui cemberut, dan dia meraung dengan marah dan tegas. Hatinya sangat marah, "Saya tidak menyangka ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini." Dengan raungan Li Qianzuan, semua orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi melirik ke sini dengan rasa ingin tahu. Lin Yu buru-buru menariknya dan mengingatkan, "Kakak Li, bukankah aku mengkhawatirkanmu barusan? Kesempatan macam apa ini? Perhatikan pengaruhnya." Li Qianzuo menghela nafas, mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. "Kakak laki-laki, apakah kamu mengakuinya atau tidak? Kamu adalah saudara laki-laki tertua saya. Bagaimanapun, Qianying adalah tunangan saya dan cepat atau lambat akan memasuki keluarga Yan kita." Yanlun tersenyum pada Li Qianzue tanpa malu-malu. Sebenarnya, dia memang memanggil saudara laki-laki tertua Li Qianzue sebelumnya, dan Li Qianzue juga dengan senang hati setuju, tapi itu semua sebelum keluarga mereka pensiun. "Kentut!" Li Qianhui berteriak dengan marah, tetapi merendahkan suaranya sebanyak mungkin dan dengan tegas berkata, "Aku hanya membiarkan adikku tinggal di rumah seumur hidup, dan aku tidak akan membiarkan dia menikahi sampah sepertimu." Ketika Yanlun melihat Li Qianzue memarahi dirinya sendiri di depan banyak orang, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak terkendali, kulitnya berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Kakak Li, kamu memarahiku seperti ini hari ini, sepertinya kamu ditabrak mobil. Demi telah koma selama 1,5 tahun, saya tidak peduli dengan Anda. Anda berhak untuk bengong. Persetan dengan ibumu, siapa yang kamu tegur?" Wajah Li Qianzuan tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia akan melambaikan tinjunya ke arah wajah Yanlun. Dia sudah lama ingin mengalahkan bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini, jadi dia lebih suka mengambil risiko diusir. Beri dia pelajaran yang berat. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa pengawal asing di belakang Yanlun terlihat kedinginan, dan dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mungkin saja tinju Li Qianzue tidak menyentuh pakaian Yanlun, dan dia sendiri ditendang keluar. Untungnya, Lin Yu meraih lengannya tepat waktu, membanting tinjunya ke belakang, melirik tajam, tersenyum dan berkata kepada Li Qianzuo, "Saudara Li, tenang amarahmu, ada pepatah untung, orang baik tidak marah pada anjingnya, kenapa kamu melakukan ini?" Yanlun mendengus dingin, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah sebelum dia menyadari apa yang dimaksud Lin Yu, dan berteriak pada Lin Yu dengan marah, "Kelinci kecil, siapa yang kamu panggil anjing? Kenapa, Tuan Yan tidak pandai bahasa Mandarin? Tidak bisakah aku mendengar kata-kata sederhana seperti itu? Tentu saja aku memarahimu." Lin Yu tersenyum sedikit ke Yanlun, dan berkata tanpa malu-malu. Meski tidak ada yang memberitahunya bahwa pria berjas hitam dan biru itu adalah Yanlun, tapi dia bisa menebaknya. "Brengsek, bajingan, apa kau mencari kematian?" Dada Yanlun sakit, tetapi dalam situasi ini, dia tidak berani membiarkan pengawalnya melakukan apapun,
jadi dia menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk dan mengancam, percaya atau tidak, aku telah menelanjangi kulitmu. Kamu berani. Cuma, jangan bercermin untuk melihat siapa dirimu. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping tiba-tiba menjadi gelap, dan buru-buru pindah ke sisi Lin Yu dan menamparkan punggung Yan Lun untuk Lin Yu. Kulit Yan Lun tidak bisa membantu tetapi dia terkejut, dia tidak mengerti mengapa Jiang Yan dan Ye Qingmei, dua wanita cantik, begitu baik dan sangat marah tiba-tiba, mereka hanya berbicara untuk Li Qianying, dan mengapa mereka bahkan berbicara untuk Lin Yu. Pembicaraan. Dia terlihat lebih tampan dari anak ini. Tuan He, jangan pedulikan orang-orang seperti itu, ayo pergi. Li Qianying juga berdiri dan membujuk Lin Yu, dan mengisyaratkan Lin Yu untuk tidak berurusan dengan Yan Lun. Tuan Ho. Wajah Yan Lun berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dan berkata, apakah kamu dia Jiarong? Lin Yu tertegun ketika mendengar bahwa dia mengenalnya, tetapi tidak ada kejutan besar di wajahnya. Chong Yan Lun tersenyum acuh tak acuh dan mengakui tanpa rasa takut, ya, saya He Jiarong. Lin Yu tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, tetapi dia juga tidak takut pada mereka. Heh, izinkan aku mengatakannya. Jadi kamu adalah roti dari King Hai. Yan Lun melirik Lin Yu dari atas ke bawah, dengan ejekan dan penghinaan yang kuat di matanya. Terima kasih telah berbicara dengan bersih. Jiang Yan adalah orang pertama yang berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan dingin memarahi Yan Lun. Kata-kata Yan Lun tidak hanya memarahi Lin Yu, tetapi juga memarahi keluarga mereka, yang semuanya adalah penduduk asli King Hai. Aku tidak tahu apakah itu kotor, tapi aku bisa mencium bau mulut tuan muda Yan yang sangat bau. Sepertinya air luar negeri tidak bisa membersihkan mulutmu. Lin Yu samar-samar membalas. Yan Lun mendengus dingin, dan memandang Lin Yu dengan bangga dengan ekspresi suram, nak, aku tidak akan cepat denganmu. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat jika kamu tahu bagaimana melakukannya. Sejujurnya, Jack di belakangku adalah penembak jitu. Tidak kurang dari 5 ahli kungfu yang tewas di bawah senjatanya. Sebagai teman Zhang Yihong, dia secara alami tahu bahwa keterampilan Lin Yu tidak biasa, tetapi dia tidak tahu betapa menakutkannya keterampilan Lin Yu. Di matanya, apa yang disebut kungfu Cina pada dasarnya hanyalah beberapa trik, mengatakan seberapa banyak dia telah berlatih. Tahun ini sangat mengagumkan. Bukankah itu akan diselesaikan dengan peluru pada akhirnya? Jack, pengawal orang asing di belakangnya, tidak bisa membantu tetapi menegakkan pinggangnya dengan bangga ketika dia mendengar ini. Dia melirik Lin Yu dengan jijik, menepuk pistolnya di pinggangnya dengan agak provokatif, dan mengangkat kepalanya. Tampilan yang sombong. Memang, sebagai penembak jitu, dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat Lin Yu, dia bisa menyingkirkan paling banyak 2 peluru. Lin Yu tersenyum tipis, dan ingin memberitahu Yan Lun, apalagi, dia benar-benar punya peluru. Belum lagi hal lain, jika dia dan Yan Lun berhadapan 1 lawan 1, dia akan membiarkan Yan Lun menembakkan 10 tembakan pada dirinya sendiri terlebih dahulu, dan Yan Lun pasti akan mati pada akhirnya, dan dia tidak akan terluka. Tetapi meskipun Lin Yu mengatakan ini di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya. Chong Yan Lun tersenyum tipis dan berkata, Tuan Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan melupakan nenek moyangmu setelah menghabiskan beberapa tahun di luar negeri. Kungfu Tiongkok adalah budaya yang diturunkan dari nenek moyang kita. Salah satu intisari mengandung semangat huaxia kita. Itu jauh lebih kuat dan lebih dalam dari yang Anda pikirkan. Jadi saya harap Anda akan memperhatikannya ketika Anda berbicara. Jika tidak, jika ada master kungfu yang hidup suatu hari nanti, berhati-hatilah dengan Anda menderita dirimu sendiri. Penderitaan. Yan Lun mencibir, mendengar arti yang hampir mengancam dari kata-kata Lin Yu, dan mencibir dengan acuh tak acuh, jangan bilang,
aku benar-benar ingin sedikit menderita. Aku pernah mengalaminya di Chinatown tahun ini. Beberapa ahli kungfu yang memproklamirkan diri, tidak, mereka hanya bermain-main dan ingin bersaing dengan saya. Apa yang terjadi? Mereka tidak membiarkan saya menderita, dan mereka semua mati di bawah senjata Jack. Yan Lun dengan angkuh mengulurkan tangannya, membuat pandangan tak berdaya, mengangkat alisnya dan mencibir pada Lin Yu, adik laki-laki, berapa umurnya, dan berbicara tentang kungfu Cina, itu bodoh dan konyol. Li Qianjue dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka mendengar Yan Lun menghina budaya nasional mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melawan Yan Lun, karena di dalam hati mereka semua percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat kungfu Huaxia, itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata seperti meriam dan artileri, jadi meskipun kata-kata Yan Lun terdengar kasar, itu adalah fakta. Butuh puluhan tahun bagimu untuk berlatih kungfu untuk membunuh orang. Pada saat ini, Jack di belakang Yan Lun juga berkata dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, tapi saya akan membunuh seniman bela diri China Anda, hanya perlu 1 detik. Ketika mereka mati di depan saya, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk berteriak. Saya tidak mengerti, apakah Anda orang Huaxia benar-benar bodoh? Setelah puluhan tahun berlatih kungfu, tidak ada tandingannya saat saya menarik pelatuknya. Lalu, apa arti kungfu Huaxia Anda? Iblis asing, jangan berkedip ketika angin berbicara. Pada saat ini, 100 orang di belakang Lin Yu tidak tahan. Mereka tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas kepada Jack, alasan mengapa kamu bisa membunuh orang-orang itu adalah karena mereka belum berlatih kungfu mereka. Jika mereka bertemu dengan seorang guru sejati, jangan pernah berpikir tentang kesempatan untuk menembak. Oh, benarkah? Jack mendengar kata-kata Bai Rentu, tangannya yang dimasukkan ke dalam setelan itu tiba-tiba menyala, memegang pistol kecil yang mengilap di tangannya, dia menjentikkannya beberapa kali dalam sekejap mata, dan kemudian memasukkannya kembali ke sabuk celananya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berkata dengan dingin kepada ratusan orang tuh, jika saya menembak sekarang, Anda mungkin telah mati beberapa kali. Sebagai seorang penembak jitu yang terkenal di dunia barat, Jack tidak sia-sia. Teknik bermain senjata yang sangat baik ini membuatnya bertanya-tanya sudah berapa kali ia melarikan diri dari kematian. Jack, apa yang kamu lakukan? Jangan buru-buru. Yan Lun memarahi Jack dengan dingin, wajahnya menjadi pucat, tetapi dia memohon pada ayah Zhang Yihong untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan membiarkan Jack membawa senjata ini, dan Zhang Yuan berkata bahwa dia tidak boleh ditemukan oleh orang lain. Jack yang bodoh benar-benar muncul di depan Lin Yu dan yang lainnya. Tapi Bai Rentu sama sekali tidak peduli tentang ini, dan membalas dengan dingin pada Jack, sejujurnya, jika aku bisa melakukannya, kamu akan mati sebelum menembak. Baiklah, saya menghargai kepercayaan diri Anda. Jika tidak, setelah acara ini selesai sebentar, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Jack berkata dengan nada menantang, lihat apakah orang Huaxiamu memiliki kulit yang bagus atau peluruku. Bai Rentu tidak berbicara, menoleh dan menatap Lin Yu, jelas meminta instruksi Lin Yu. Yan Lun mengangkat kepalanya, jejak warna muncul di wajahnya. Melihat bahwa Lin Yu tampak ragu-ragu, dia berkata, He Jiarong, kenapa? Ini lebih baik dari 1, tapi apakah kamu tercengang? Sial, Sir, berjanjilah padanya, persetan dengan mereka. Pada saat ini, Li Zhensheng, yang tidak tahan, membujuk Lin Yu untuk mengatakan bahwa dia tahu keterampilan dan karakter Bai Rentu, mengetahui bahwa Bai Rentu berani mengatakan itu sekarang, dia 100% yakin. Jika bukan karena kemampuannya, dia ingin pergi berperang sendiri dan mengajari anak-anak nakal ini yang tidak menaruh perhatian pada kungfu Cina. Terutama Yan Lun, serigala bermata putih yang menyimpan darah orang Tionghoa, tetapi makan luar dalam, membangun ambisi orang lain, dan menghancurkan gengsi dirinya sendiri. Meskipun Li Qianzu dan Shen Yuxuan sama-sama marah,
Mereka tahu bahwa ini bukan lelucon, dan bahwa itu akan membunuh seseorang jika mereka tidak berhati-hati. Jadi mereka segera membujuk Lin Yu. Jiarong, pikirkan 2 kali. Berani. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius kepada Bai Rentu, "Oke, Kakak Niu, maka saya setuju bahwa Anda dapat membandingkan dengan dia." "Terima kasih Pak." Mendengar janji Lin Yu, ratusan orang tuh mengangguk dengan rasa terima kasih. Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya tanpa bisa dijelaskan. Anda tahu, dia dulu berkelahi dengan orang-orang hampir setiap hari, dan dia melihat darah dan darah setiap hari, tetapi karena dia mengikuti Lin Yu setelah Yu, dia sudah lama tidak bermain dengan siapapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah belajar dari Bu Cheng dan Li Zhensheng. Tetapi itu seperti menggaruk sepatu botnya, masih menahannya dengan tidak nyaman. Yah, itu kesepakatan, tidak ada penyesalan. Yan Lun tampak senang ketika mendengar ini, dan saling memandang dengan Jack di belakangnya. Ekspresi sombong melintas di wajah mereka. Mereka merasa bahwa Lin Yu dan keduanya bodoh. Orang-orang dibandingkan dengan peluru. Apakah itu sebanding? Jack memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bahkan jika sistem hukum China tidak dapat menembak ratusan orang di tempat, itu pasti akan membuatnya menjadi cacat total. Namun, Lin Yu masih terlihat khusyuk, dan terus membantai 100 orang dengan sangat tidak nyaman. Tapi Kakak Niu, meskipun saya berjanji, saya harus menjelaskannya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda membandingkannya dengan dia, Anda dapat menghancurkannya. Pergelangan tangan dan pergelangan kaki, tapi kamu pasti tidak pernah melukai nyawanya loh. Pokoknya dia juga orang asing, kalau kamu membunuhnya di China, itu akan sangat merepotkan. Mendengar apa yang dia katakan, baik Yan Lun dan Jack di samping mengubah wajah mereka dan memandang Lin Yu dengan heran dan keheranan. Bertanya-tanya apakah anak ini gila, bukan? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.